kok saya penasaran dengan paman saya ini. Mama saya bilang, jangan kau ikutin dia itu orang kafir. Jadi saya penasaran, kok bisa paman saya kafir, sedangkan itu saudara kita bukan orang kafir, bagaimana dia menjadi kafir? Saya bilang seperti itu. Tetapi mama saya tidak memberikan penjelasan. Akhirnya pada saat saya pergi mengaji, saya tanya dengan ustadz saya, Pak, saya penasaran dengan paman saya. Karena di tempat itu ada salib, saya bilang. Terus ustadz saya itu bilang, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam gereja atau membuka kitab mereka. Sampai membukanya, maka kamu akan menjadi orang kafir. Saya terlahir dari keluarga Muslim yang mulai dari kecil saya diwajibkan untuk beribadah dan belajar tentang agama kami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Madura, yang mana ia begitu taat melakukan ajaran agamanya, dilarang untuk membuka Alkitab karena orang tuanya mengatakan kalau engkau membuka Alkitab kamu akan jadi kafir. Dia juga tidak percaya akan adanya Tuhan orang Kristen. Ia berpendapat bahwa Tuhan orang Kristen itu dongeng, tidak masuk akal. Tapi luar biasa saudara-saudara bahwa dia boleh dijamah oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kuasanya. Dia betul-betul merasakan apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya, sehingga ia sadar bahwa ternyata Tuhan orang Kristen ini adalah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah temukan kebenaran sejati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Nama saya Mistria Ningrum-Syah. Nama baptis saya Maria. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberi kesaksian apa yang membuat saya pada saat ini dapat menjadi pengikut Kristus. Saya terlahir dari keluarga Muslim yang mulai dari kecil saya diwajibkan untuk beribadah dan belajar tentang agama kami. Saya hidup seperti anak-anak biasanya, tetapi di dalam keluarga saya ini sangat keras sekali. Jadi setiap hari kalau saya tidak pergi untuk mengaji, pasti saya dipukul babak belur oleh mama saya. Karena mama saya adalah, saya dari keluarga campur. Saya bukan hanya Jawa, tapi juga Madura. Jadi sangat dididik keras sekali tentang kepercayaan kami waktu itu. Dari kecil saya percaya bahwa mungkin untuk saat ini saya baru menyadari bahwa mungkin pada waktu itu secara perlahan Tuhan mengenalkan saya tentang kekristenan. Pada waktu itu saya masih di usia masih kecil, waktu itu masih TK kecil, karena bapak saya seorang PNS, dia sibuk dengan pekerjaannya, mama saya pun juga begitu. Jadi saya itu setiap hari yang pada waktu itu memang saya nggak tahu tentang agama waktu itu, ini orang Kristen atau orang apa, saya nggak tahu waktu itu. Saya sering ke rumah teman saya itu, memang teman saya yang dekat dengan saya hanya itu, namanya Mbak Tias. Dan saya lupa teman bapak saya itu namanya siapa, saya lupa. Tetapi pada waktu itu saya ikut, memang diajak waktu itu, daripada kamu diam di rumah, mari ikut tante, kata ibu teman saya itu. Saya pun nggak tahu, namanya anak kecil, saya ikut saja dengan dia. Ternyata saya itu diajak ke gereja. Pada waktu itu ada
perjamuan kudus. Dan saat itu saya nggak tahu, saya terima saja. Orang-orang itu saya minta, saya pikirkan oh, itu roti. Saya minta saja, tapi saya nggak tahu apa maksud dari semua itu. Ada perjamuan kudus, saya ikut. Ulang saya nggak ngerti apa-apa, karena memang nggak pernah terdoktrin seperti itu, karena saya pun nggak tahu, oh ini tata cara orang Kristen atau bagaimana. Waktu itu saya nggak tahu dan nggak paham. Yang saya tahu waktu itu saya diajak ke gereja. Saya suka di situ, saya senang di situ. Saya dengar orang-orang menyanyi gitu. Pikir saya, oh mereka senang sekali untuk menyanyi. Memuji-muji Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Tidak hanya sampai di situ. Pada hari Minggu, nggak tahu berapa minggu kemudian pun saya diajak lagi dengan mama teman saya itu, diajak lagi ke gereja. Waktu itu ada baptis. Dan saya pun masih nggak ngeh gitu apa yang mereka lakukan. Saya tahunya saat saya mempunyai keputusan bahwa saya harus dibaptis. Pada saat itu saya tahu, oh ternyata itulah fondasi orang Kristen. Itulah yang harus mereka lakukan, fondasi sebagai pengikut Kristus, yaitu baptis. Saat itu saya sempat tanya ke mama saya, apa yang mereka lakukan. Akhirnya saya tidak diperbolehkan lagi untuk ikut. Tidak diperbolehkan lagi untuk ikut acara peribadatan di gereja. Akhirnya saya nggak pernah ikut lagi. Tapi suatu ketika saat saya ke rumah paman saya, ada satu paman saya yang karena menikah dengan orang Kristen, akhirnya paman saya ini memeluk agama Kristen. Tapi bukan hanya ikut dengan istrinya, tapi menjadi orang Kristen yang taat. Tapi untuk sekarang memang orangnya sudah nggak ada. Di situ karena keluarga mama saya juga itu, jadi kalau paman datang, karena memang sudah terdoktrin, orang yang meninggalkan, caci makilah paman saya ini dengan keluarga besar saya ini, sering dimaki-maki. Tapi paman saya ini orangnya sabar. Tidak ada orang Madura pada saat itu yang saya tahu yang sesabar dengan paman saya. Saya penasaran waktu itu. Sampai saya pun jengkel gitu kalau melihat paman saya itu dimaki-maki, diusir, gitu, dikucilkan dari keluarga besar. Saya marah sebenarnya, tapi karena saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa untuk ngomong ke mereka. Tapi dengan diam-diam saya sering ke paman saya, ke tempat kerja paman saya. Dan saya tanya ke paman saya, paman, kenapa kamu gak marah? Kenapa kamu gak tampar mereka saja yang caci maki kamu? Paman saya itu, apa yang paman saya katakan cuma, anak Tuhan tidak boleh marah. Jadi saya itu penasaran, apa sih yang membuat paman saya ini mempunyai hati yang lembut, mempunyai hati yang mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang terbaik. Dalam benak saya pada waktu itu, paman saya aneh gitu. Kok orang jahat gak kaki gitu loh kalau saya. Karena rata-rata lah ya, orang kalau dimaki pasti mereka akan membalas, tapi tidak dengan paman saya ini. Dan akhirnya saya penasaran, apa yang sebenarnya paman saya lakukan ini? Orang ini sabar apa bodoh? Gitu saya pikirnya pada waktu itu. Paman saya sering bilang, maafkan orang yang melakukan kejahatan kepadamu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dengan logika ya, saya berpikir kok bisa mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat? Jelas mereka tahu apa yang mereka berbuat dengan kamu. Dia melakukan kejahatan ke kamu, dia memusuhi kamu. Pikiran saya pada waktu seperti itu, tapi tidak seperti pemikiran paman saya. Akhirnya saya penasaran waktu itu, akhirnya saya mengikuti paman saya. Punya satu anak yang diambil dari adiknya, karena memang paman saya ini tidak punya anak, tidak dikarunia anak, jadi mengambil dari ponakannya.
namanya Kak Maria, sama dengan nama saya. Akhirnya Mbak Maria ini baik sekali ke saya waktu itu. Paman saya ini juga baik ke saya. Akhirnya saya itu karena penasaran, saya ikuti paman saya ini. Saya ngumpet karena waktu itu saya ingin tahu apa yang paman saya lakukan ini. Akhirnya ternyata paman saya ini masuk ke sebuah tempat. Mungkin pada waktu itu masih sama dengan pada saat ini di tempat saya ini perintisan, jadi masih sedikit orang tempat saya ikuti. Lama-lama saya ngomong ke mama saya ini, Mama, saya penasaran dengan paman saya ini. Mama saya bilang, jangan kau ikutin dia itu orang kafir. Jadi saya penasaran, kok bisa paman saya kafir? Sedangkan itu saudara kita bukan orang kafir, bagaimana dia menjadi kafir? Saya bilang seperti itu. Tetapi mama saya tidak memberikan penjelasan. Akhirnya pada saat saya pergi mengaji, saya tanya dengan ustadz saya, Pak, saya penasaran dengan paman saya. Karena di tempat itu ada salib, saya bilang. Terus ustadz saya itu bilang, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam gereja atau membuka kitab mereka. Sampai membukanya, maka kamu akan menjadi orang kafir. Kata-kata itu, saya penasaran, kok bisa? Mana ada sebuah buku itu membuat orang menjadi kafir dan meninggalkan Tuhannya? Itu tidak mungkin, saya berpikir seperti itu pada waktu itu. Akhirnya saya dekat, karena memang remaja, pada waktu itu saya dekat dengan seorang laki-laki, kita saling ngobrol gitu ya Pak, saling ngobrol, kita saling curhat gitu. Tanpa saya tahu pada waktu itu, kalau malam dia bilang, kita pujian dulu. Di situ saya bingung, kok pujian dulu? Biasanya kan doa tidur gitu ya. Di situ pujian dulu. Akhirnya saya bilang, iya, kamu pujian aja. Saya dengar kamu nanti, saya ikutin kamu. Akhirnya dia pujian di situ, kita teleponan itu dia pujian di situ. Terus lama-lama saya, kok orang ini orang Kristen ya? Enggak, saya nggak mau kenal dia. Nanti saya jadi orang kafir. Saya nggak mau dekat dengan orang itu. Nanti bisa-bisa dipukul saya dengan orang tua saya. Ya, pada waktu itu saya tidak mau angkat telepon dia lagi. Saya putus dengan dia. Disitulah bertahap-tahap Tuhan mendekatkan saya dengan kekristenan pada waktu itu tanpa saya sadari. Akhirnya menikahlah saya pada waktu itu dengan di usia yang masih muda, sangat muda, di bawah 17 tahun pada waktu itu. Karena di rumah itu saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak dari mama saya. Sering dipukul, salah sedikit saya dipukul. Akhirnya dengan saya berpikir dengan menikah mungkin saya tidak akan dipukul lagi dengan orang tua saya. Akhirnya pernikahan itu menjadi pelarian. Saya tidak melanjutkan sekolah lagi. SMP saya putus, saya tidak melanjutkan lagi. Karena mama saya bilang, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena perempuan pasti belakang nanti juga kembali ke dapur. Akhirnya saya tidak diperbolehkan sekolah. Di situ saya kecewa. Oke lah, lebih baik saya menikah. Saya menikah. Keluarga saya setuju karena dia orang yang taat kelihatannya pada waktu itu. Saya berpikir, oh ya, karena saya butuh seseorang yang menjadi pemimpin dalam hidup saya. Akhirnya saya menikah dengan dia. Ternyata apa yang saya dapatkan? Setiap hari saya kena pukulan, saya kena tamparan pada waktu itu. Tetapi saya tetap berdoa pada Tuhan saya, Tuhan yang saya yakini pada waktu itu. Saya setiap hari berdoa, saya menangis. Tuhan, rubah hati suami saya. Saya tidak akan pernah mau berpisah atau melepaskan laki-laki ini, karena saya tahu dia hanya hilaf. Setiap hari saya dipukul. Dan setiap hari saya meminta kepada Tuhan saya. Tapi tidak pernah berubah. Sampai saya di mana Tuhan saya? Suaranya Ibu tambah kencang ya. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya meminta
Saya panggil Tuhan saya saat itu. Saya berharap Tuhan merubah hidup saya. Atau merubah hati suami saya pada waktu itu. Merubah hati mama saya. Untuk mengasihi saya. Saya menangis. Saya panggil Tuhan saya. Tetapi yang saya rasakan pada waktu itu kosong. Tidak ada. Semakin saya dekat, saya mendekat, semakin jauh. Semakin saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan pada waktu itu tidak ada gunanya. Saya sangat kecewa pada waktu itu. Saya panggil Tuhan saya. Saya minta tolong untuk rubah hati keluarga saya. Tetapi tidak ada. Hampir saya putus asa pada waktu itu. Sampai saya melakukan percobaan bunuh diri pada waktu itu. Saya ingin mati pada waktu itu. Pada saat mati. Keinginan saya pada waktu itu, mungkin kalau saya mati, penderitaan saya akan berakhir. Karena pada waktu itu saya sudah sangat putus asa. Hidup saya hancur dan seperti tidak ada jalan pada waktu itu. Saya dengar ada orang mati bunuh diri, minum bodrek dengan Sprite. Ini yang saya lakukan ini, pada saat ini sangat konyol sekali. Karena kenapa? Karena pada saat itu, saya benar-benar putus asa. Manusia tidak ada yang menolong saya. Tuhan yang saya sembah pada waktu itu tidak ada pertolongan sedikit. Hampa, kosong. Saya merasa pada saat itu hanya sesuatu yang kosong yang kita puja-puja pada waktu itu. Tidak ada. Hidup saya tidak berubah. Saya menangis, saya bersujud. Setiap malam saya menangis. Saya melakukan tahajud. Saya menangis di situ. Saya panggil Tuhan saya. Tuhan, sentuh hati keluarga saya, Tuhan. Saya menginginkan hidup saya seperti orang-orang lain. Tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan hidup saya lebih terpuruk lagi. Di situ saya sudah mulai putus asa. Saya minum bodrek. Saya pergi ke Indomaret, saya beli bodrek. Saya minum dengan Sprite. Saya nggak mati. Tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Dan hal yang sangat konyol lagi, karena saya nggak mati pada waktu itu, saya berpikir, oh mungkin kalau yang botol, seperti yang botol ini tidak manjur. Oh saya beli yang kaleng saja, biar saya cepat mati. Akhirnya saya pergi lagi ke Indomaret. Saya minum. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Di situ saya marah. Hidup saya seperti ini, hancur. Mati tidak mati pun. Saya sudah mencoba bunuh diri, tidak mati. Saya mencoba untuk gantung diri, ditemukan orang. Di situ saya sangat bingung apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mau hidup seperti ini, saya ingin mati pun saya nggak bisa mati. Sedangkan yang saya dengar orang-orang itu minum seperti itu dia langsung mati. Saya tidak mati pada waktu itu. Saya minum Panadol di situ, bukan 1-2 yang saya minum, satu box. Saya minum semua, muntah pada waktu itu. Karena memang pahit, muntah di situ. Ada yang ketelan. Saya bukan masuk malah muntah, nggak jadi saya mati. Di situ akhirnya saya sudah sangat-sangat tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Kadang saya seperti orang gila, saya merasa seperti orang gila. Apa yang sebenarnya saya ingin omongkan. Tetapi saat keluar yang saya dengar ini berbeda, apa yang akan saya omongkan setelah keluar berbeda. Di situ saya seperti orang bingung karena sangat-sangat penderitaan yang saya rasakan pada waktu itu. Sangat-sangat menjadikan saya seorang yang dikatakan gila, mungkin gila, mendekati gila mungkin ya. Di situ saya berpikir, oh mungkin daripada saya seperti ini, hidup di Indonesia ini
tidak ada gunanya, mati bunuh diri nggak bisa mati. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri pada waktu itu. Tujuan saya ke Hong Kong. Pikiran saya waktu itu saya tidak untuk bekerja, tetapi untuk melarikan diri dari persoalan hidup saya. Mungkin kalau di sana hidup saya akan bebas, hidup saya tidak akan seperti ini lagi, hidup saya akan bahagia. Saya berangkat ke sana dengan tujuan untuk melarikan diri dari permasalahan. Dan sesampainya saya di Hong Kong, bukan malah sembuh saya. Saya sangat pada waktu itu sangat terpuruk sekali. Hidup saya hancur. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti kegiatan keyakinan saya dulu. Saya datang saya lupa tempatnya, tapi yang saya ingat pada waktu itu dekat dengan Causeway Bay. Setelah Causeway Bay, sebuah stasiun kereta api, setelah Causeway Bay, di situ ada tempat yang selalu ada pengajian pada waktu itu. Saya berpikir pada waktu itu, oh mungkin saya kembali lagi menjadi orang yang taat dengan keyakinan saya dulu. Saya mengikuti pengajian. Karena permasalahan yang saya simpan di dalam hati pada waktu itu membuat saya mempunyai keinginan untuk, oh iya ini kan ada ustadz yang selesai ceramah gitu ya. Saya berpikir nanti saya bisa datang untuk meminta pencerahan. Tetapi apa yang saya inginkan pada waktu itu, yang saya dapatkan nihil. Dia bilang, maaf, lain waktu saja karena saya sibuk. Sedangkan pada waktu itu saya sangat-sangat membutuhkan itu. Saya menangis di depan dia. Tetapi orang itu hanya pergi dan berlalu tanpa berkomentar apapun. Di situ saya kecewa. Saya berharap kepada manusia, akhirnya saya kecewa lagi. Saya meminta untuk didoakan. Saya tidak didoakan. Dia meninggalkan saya pada waktu itu. Tapi karena saya tetap tidak ada terpikir pada waktu itu untuk mencari Tuhan Yesus. Karena secuil pun pada waktu itu saya tidak punya keinginan sama sekali, Pak. Saya tidak ada keinginan sama sekali, saudara, untuk menjadi orang Kristen. Jadi tidak ada kepikiran untuk ke sana. Saya datang kemana ada acara itu, saya datang. Saya lakukan ibadah saya seperti sebelumnya. Mungkin setelah itu hidup saya akan tertata. Saya berdoa, saya meminta mukjizat Tuhan. Sampai saya ngomong, Tuhan, sebenarnya kamu ini ada enggak sih? Kok hidup saya seperti ini terus? Apa saya kurang dekat, Tuhan, dengan kau pada waktu itu? Kok hidup saya bukan bertambah baik, bertambah hancur seperti ini? Rumah tangga saya hancur. Di situ saya kecewa. Saya bertambah kecewa. Akhirnya saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Disitulah awal bertambah hancur hidup saya. Saya banyak teman, tapi bukan teman yang positif. Kebanyakan teman yang saya kenal, mereka pun kecewa dengan kehidupan mereka. Karena kita ngumpul sama-sama apa ya saudara? Sama-sama mempunyai hidup yang hancur, akhirnya sepaham. Akhirnya mereka bilang, Ria, gak usah pikirkan semua itu. Kamu pengen gak masalah kamu hilang? Saya bilang, iya, saya mau. Permasalahan saya ini hilang, saya capek, saya bilang. Saya tahu bahwa obat-obatan itu dilarang juga dengan agama. Tapi karena saya merasa
Tuhan saya ini don't care dengan saya, nggak peduli dengan saya. Akhirnya saya menjadi pecandu narkoba pada saat itu. Saya tidak peduli apa yang saya lakukan, hidup gelap pun saya lakoni, menjadi pengedar narkoba pun, passenger pun saya lakoni pada saat itu. Yang terpenting pada saat itu adalah uang. Setelah saya dapat uang, uangnya saya pakai untuk membeli obat-obatan, membeli kokain, sabu-sabu. Untuk apa? Untuk menghilangkan permasalahan saya pada waktu itu. Tetapi permasalahan itu sebenarnya tidak hilang, saudara. Pertama saya pakai sedikit. Saya lupa dengan masalah saya. Hilang. 1 hari, 2 hari, masih hilang. Masih enjoy dengan hidup saya. Karena terpengaruh oleh obat-obatan itu. Di hari yang ketiga, reaksi obat sudah habis. Permasalahan yang pernah saya rasakan, ingatan saya itu muncul lagi. Akhirnya apa, saudara? Saya menangis lagi. Di situ saya bekerja keras lagi untuk membeli lagi. Pertama saya pakai 0,5 gram. Setelah 0,5 gram, kurang. Saya pakai 1 gram. Dan begitu seterusnya. Sampai pada suatu hari, saya ditantang sama orang Italia. Kalau kamu bisa pakai banyak, saya kasih kamu uang. Karena bagi saya hidup saya hancur. Udah, saya putus asa. Kalau udah mau mati, udah mati aja. Saya pikir seperti itu. Karena hidup saya nggak ada gunanya. Toh hidup saya seperti ini terus. Tuhan saya yang saya sembah pun tidak peduli dengan saya. Apalagi orang lain, apalagi manusia. Sudahlah, kalau mau mati, udah mati saja pada waktu itu. Karena hidup saya seperti tidak ada tujuan. Saya pakai. Sampai saya pakai waktu itu kokain 3 gram, saudara. Sampai darah keluar dari hidung saya. Memang saya bebas dari keluarga saya yang mungkin saya sering dipukul. Saya mendapatkan perlakuan dari suami yang tidak baik. Memang saya lepas karena saya jauh. Tapi saya terjatuh lebih dalam lagi. Saya memakai narkoba pada waktu itu, saya pakai kokain. Karena kalau 1 gram, 2 gram, nggak cukup. Saya pakai 3 gram. Udah gimana ya, bahasa kasarnya itu kolong, saudara. Jadi, tidak kerasa tubuh ini. Capek, sakit, nggak kerasa. Dan tidak ada pikiran sehat lagi. Saya menjadi budak narkoba. Dan di Hong Kong pada saat itu saya kerja di restoran, saudara, cuci piring. Karena saya lari dari majikan pada waktu itu. Masuk di sana saya ke majikan. Tapi tujuan saya pada waktu itu saya nggak kerja dengan orang. Saya ingin free, saya ingin bebas pada waktu itu. Akhirnya saya keluar dari majikan, sama agent dikasih ke majikan yang kedua. Majikan yang kedua melakukan hal yang tidak mengenakan, akhirnya saya dibuang ke Makau. Ternyata saya itu permainan agent, saudara. Banyak kekecewaan yang saya rasakan pada waktu itu. Saya berharap kepada manusia, saya kecewa. Saya berharap kepada Tuhan saya yang saya yakini pada waktu itu, saya kecewa. Apa yang terjadi, saudara? Setelah saya pakai kokain itu 3 gram. Saya hampir mati, saudara. Darah segar keluar dari hidung saya. Tetapi saya nggak kerasa. Saya hanya bisa melihat pada waktu itu. Saya beli tiket di kereta. Saya beli patadong di situ, cut. Saya lihat di situ ada darah di lantai. Di bawah mesin itu. Saya lihat, apa itu? Netes-netes seperti itu kok kayak darah gitu ya. Lama saya di situ, saya lihat, kok kayaknya jatuh dari atas ini. Karena pikiran kurang waras, saudara. Saya lihatnya ke atas. Tidak ada apa-apa di atas. Tapi kenapa darah ini mengucur gitu, saudara? Banyak sekali di situ. Akhirnya, saya lihat hidung saya usap hidung saya lihat ternyata
darah segar yang keluar itu dari hidung saya. Tapi di situ saya berpikir, kenapa saya nggak mati gitu. Tuhan, kenapa saya nggak mati? Kamu nggak tolong saya, tapi kamu biarkan saya hidup seperti ini. Kenapa saya nggak mati saja? Saya sangat-sangat marah pada waktu itu. Saya sangat-sangat kecewa pada waktu itu. Di situ, di Hongkong hidup saya ini hancur sekali, saudara. Sangat-sangat hancur. Badan kurus, tinggal kulit dan tulang, saudara. Karena kenapa? Saya tidak bisa hidup tanpa narkoba. Saya bekerja setiap hari, non-stop. Saya tidak merasakan capek. 3 hari 3 malam. Saya pakai narkoba itu. Kalau saya tidak pakai, saya bingung, saudara. Jadi saya, bagaimanapun caranya pada waktu itu, saya pakai. Saya harus dapat obat itu, apapun caranya. Selama bertahun-tahun, saudara, saya di Hongkong. Hidup dengan kehancuran pada waktu itu. Hancur sekali. Hidup hanya untuk obat. Untuk ice. Untuk nikotin. Kokain saja, kokain. Ada yang teman saya itu orang sini, orang Malang sini. Dia yang pertama kali ajak saya untuk pakai. Dia pakai karena dia kecewa dengan kehidupan dia. Dia ajak saya untuk pakai. Saya pakai. Saya nggak mati. Hidup saya udah hancur-hancuran. Udah darah segar udah mengalir juga, udah keluar. Kalau saya batuk pun, karena memang tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 3 hari. Batuk itu, saudara, sampai keluar darah. Hidung keluar darah. Tapi saya nggak peduli pada waktu itu. Saya pakai. Teman saya yang sama dengan saya pada waktu yang sama-sama pakai, gila, saudara. Entah bagaimana keadaan dia pada saat ini pun, saya tidak tahu. Kami hilang kontak pada waktu itu. Saya sangat-sangat putus asa. Hidup saya hancur. Sholat pun percuma, kata saya. Percuma, karena jungkir balik pun nggak didengar. Sholat tahajud pun tidak ada apa-apa. Tidak ada yang saya dapatkan pada waktu itu. Bertambah hancur dan hancur. Akhirnya hidup saya ini seperti layangan putus yang tidak ada tujuannya. Pikiran saya udah, hidup saya mau jalan kemana udah, biarkan seperti sungai mengalir. Mau mati kayak di jalan, mau apa, biarin saja. Saya nggak peduli dengan hidup saya. Saya sudah putus asa. Saya udah capek, di titik capek. Di situ saya sangat pasrah. Udah. I don't care what I live my life. I don't care. Saya mau mati, biarkan mati. Di situ malam saya nggak pernah tidur, saudara. Saya jalan-jalan kayak orang gila. Karena memang di Hongkong malam hari orang masih ada. Jadi saya juga keluyuran. Saya keluyuran kemana-mana tanpa tujuan. Akhirnya saya kenal dengan satu teman. Hidup saya pada waktu itu, mungkin kalau saya ikut laki-laki, hidup saya akan ada yang menjamin. Udah, saya nggak peduli. Saya hidup bersama tanpa ada suatu ikatan pernikahan. Karena bagi saya waktu itu, yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat makan, duit bisa buat beli obat, udah. Akhirnya saya kenal dengan satu orang, namanya John. Dia sahabat baik saya. Saya kenal John. Dia juga orang yang lahir dari keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mengajak saya untuk pakai narkoba itu. Dia bukan pemakai narkoba, cuma hidup bebas.
Karena kita hidup di sana yang kita pikir pada waktu itu adalah yang penting ada uang. Kamu mau keluar dengan saya, oke, yang penting kamu kasih uang untuk kehidupan saya di sini. Itu juga saya lakukan. Yang penting kamu kasih uang untuk saya beli obat, it's okay. I can follow you. Saya hancur, saudara. Keluarga hancur. Sudah memakai narkoba. Kehidupan bebas. Itu setiap hari saya lakukan. Kalau saya tidak ada uang, apa yang saya lakukan, saudara? Saya menjadi kurir. Saya bukan hanya pemakai pada waktu itu. Oke, saya pakai. For enjoy my life. Untuk happy-happy. Yang penting saya lupa dengan permasalahan saya, saudara. Tapi semua itu tidak menjamin, saudara. Saya banyak uang. Saya tidak kekurangan makan. Saya tidak kekurangan uang. Setiap hari saya bisa pakai drugs. Saya bisa ke diskotik. Saya enjoy. Saya bisa drink. Every day I drunk. Pecandu, pemabok, hidup bebas. Kumpul kebo. Saya lakukan semua pada waktu itu. Hancur sekali, saudara. Mati nggak mati, hidup tapi hancur, itu yang saya rasakan. Akhirnya di titik yang paling mentok gitu ya, saudara. Sudah keluyuran, saudara. Aku nggak peduli hidup lagi. Aku nggak mau pikirkan apapun. Yang ada pikiran saya waktu itu, kalau saya mau tabrak mobil, udah mati aja. Habis. Karena hidup saya ini kayak wayang, nggak ada gunanya. Jalan kayak apa ya, saudara? Kayak layangan putus, saudara. Kayak layangan putus yang nggak tahu arah. Kayak kapal yang di laut terombang-ambing, nggak ada tujuan. Dan suatu hari, di titik terendah keputusasaan saya, sangat-sangat putus asa. Tidak ada harapan, saudara. Setiap hari batuk darah, badan kurus. Tapi saya ngumpet dari teman saya nggak mau nanti teman saya ini kabur dari saya, nanti takutnya saya kena penyakit apa, mereka takut tertular. Akhirnya saya itu, teman saya nggak tahu. Kadang teman saya si Joyce ini tanya ke saya, karena kalau orang sudah memakai barang-barang seperti itu, saudara, tidak tahu apa yang dia lakukan. Keran, ada keran di situ, saudara. Keran udah bener gitu ya, saudara. Saya copot sampai kamar basah semua. Malam-malam saya cuci baju, saudara. Baju bersih saya cuci. Saya pel satu blok. Saya nggak bisa tidur. Saya seperti orang bingung. Teman saya sampai marah. Apa yang kamu lakukan, Maria? Ria waktu itu. Kayak orang gila kamu. Memang pada waktu itu memang gila mungkin, saudara ya. Memang sudah gila. Jadi nggak bisa dikontrol hidup saya. Akhirnya suatu hari, saudara, saya pergi dari rumah, saya jalan kemana, saudara, saya nggak tahu tujuan. Saya nggak tahu tujuannya kemana, saudara. Saya jalan tanpa arah. Saya jalan, saudara. Akhirnya suatu ketika, saya bertemu seseorang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Saya tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Tapi dia menghampiri saya. Dia bilang, kemari, duduklah. Karena saya orangnya galak, saudara ya. Sudah galak, sudah gila, sudah pakai obat, saudara ya. Mungkin efek dari obat itu juga. Saya tipenya memang orangnya galak. Sudah pakai obat, akhirnya bertambah galak, saudara. Saya maki-maki orang itu, saudara. Saya maki-maki dia. Saya bilang, kamu pergi dari hadapan saya. Saya nggak mengenal kamu. Jadi jangan sok kenal dengan saya. Kamu pergi dari hadapan saya maki-maki dia dengan perkataan yang kotor. Tapi dia tidak pergi, saudara. Dia tetap di depan saya. Saya pandang wajah dia, saudara.
Di situ saya gemetar, saudara. Saya bukan gemetar takut, saudara. Tetapi saya merasa ada kekuatan yang sangat besar. Jadi hati kecil saya ini sangat gemetar, saudara. Bukan gemetar takut. Saya tipenya bukan orang yang takut hantu, saudara. Orang saya ingin mati, saya nggak takut dengan hantu. Tapi di situ bukan takut, saudara. Tapi ada kekuatan yang besar yang tidak pernah saya rasakan pada waktu itu di dekat saya. Saya lihat muka dia, saudara. Wajah dia sangat bersih, saudara. Wajah dia sangat bersih. Kata-katanya lembut, penuh kasih. Dia menceritakan kehidupan saya dari lahir. Karena pada waktu saya maki dia, saya bilang, you are crazy. Saya bilang, kamu idiot. Kamu pergi dari hadapan saya bilang, saya ngomong kasar ke dia, saya bilang, kamu bastard, saya bilang apa? Kamu pergi dari hadapan saya maki-maki dia. Apa yang dia katakan? Dia bilang, saya tahu kamu sebelum kamu lahir sampai nanti kamu mati. Apa yang terjadi, saudara? Saya maki-maki, saya lebih marah lagi, saudara. Karena saya berpikir, sok tahu sekali orang ini dengan kehidupan saya. Kenal saja enggak, dia sok tahu tentang saya, apalagi dari saya lahir sampai saya mati. Apa enggak kurang ajar, saya bilang seperti itu. Saya marah sekali. Saya usir dia. Dia tidak pergi, saudara. Dia bilang, tidak ada kekuatan lain yang dahsyat, hanya kekuatan Tuhanmu. Maka carilah Tuhanmu jika kamu ingin diselamatkan dan mendapat kedamaian dalam hidup kamu, di dalam hati kamu. Di situ saya bingung, saudara. Loh, orang ini kemana saya harus cari Tuhan saya? Yang setiap hari pada waktu itu yang saya percaya, saya mencarinya, saudara. Saya menangis. Saya menangis sampai suara saya habis. Saya panggil Tuhan saya untuk merubah hidup saya. Tapi tidak berubah, saudara. Bahkan bertambah hancur, saudara. Jadi di situ, kemana saya harus cari Tuhan saya? Cari Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hati kamu. Jangan bergantung kepada manusia. Jika kamu bergantung kepada manusia, maka kekecewaan yang kamu dapat. Wah, ini saya bilang, bingung saya. Kemana saya cari Tuhan saya? Tuhan itu kosong kok, nggak ada sebenarnya. Hanya cerita saja, karena kenapa? Karena saya tidak merasakan kasih Tuhan itu. Saya tidak mendapatkan pertolongan apapun. Saya kecewa dengan dia. Bagaimana saya mencarinya? Tapi kata-kata itu tetap terngiang. Saudara, saat dia pergi, dan saya pun pergi, saudara. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi itu nyata. Sangat terngiang dalam telinga saya. Cari Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hati kamu. Dan jika kamu ingin diselamatkan. Bingung saya, saudara. Saya menangis, saudara. Saya pulang. Apa yang saya rasakan? Orang sekeliling saya, di Hongkong itu ramai, saudara. Kota yang tidak pernah mati. Tapi seakan-akan saya dan sosok orang ini, saya di alam yang lain, saya di situ, tapi mereka tidak tahu saya. Dan hanya saya dengan dia. Hanya saya yang melihat dia. Seperti orang-orang itu tidak tahu apa yang terjadi. Saya di tengah kerumunan, saudara. Pada saat itu saya di dekat McDonald Tin Sa Soi, sebuah tempat di Hong Kong. Banyak orang sekali di sana, saudara. Karena memang pusat keramaian. Tapi yang aneh, saudara ya, saya dan orang-orang ini kayak nggak menyatu gitu, saudara. Nggak satu alam gitu, saudara ya. Mereka seperti tidak melihat saya. Saya tahu mereka. Seperti mereka tidak tahu saya, antara saya dan sosok laki-laki ini. Seperti sunyi gitu, saudara. Saya pulang itu ke tempat
kos-kosan pada waktu itu. Teman saya cari ada kos-kosan. Saya pulang ke teman saya itu lancar sekali, saudara. Dan nggak ada orang gitu. Banyak orang, tapi saya merasa tidak ada orang, saudara. Saya merasa mereka tidak tahu saya, saudara. Saya seperti di alam lain begitu, saudara. Saya jalan dengan menangis karena kebingungan di mana saya cari Tuhan saya. Karena tidak mungkin, saya siapa, gitu, saudara. Saya orang yang pendosa, kok bisa saya cari Tuhan saya, itu nggak mungkin sama sekali. Tapi kata-kata itu tetap terngiang, saudara. Cari Tuhanmu, cari Tuhanmu. Saya cari kemana, saudara? Saya tidak tahu. Saya menangis, saya pulang ke kontrakan saya ini, nggak ada lift, saudara. Lantai 7. Flat lantai 7, saudara. Saya jalan, saudara. Saya tidak merasakan capek. Yang saya rasakan itu memang lemah, kayak apa ya namanya, saudara ya? Balon yang terbang terus, saudara. Seperti jalan dengan sendirinya. Saya jalan sambil menangis. Saya naik ke lantai 7. Saya bow down di situ, saudara. Saya sujud di situ, saya nangis. Saya nangis, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Di mana saya harus mencari Engkau? Karena sekian lama dari kecil, saya mencari Tuhan saya, tapi kosong. Tidak ada. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya menangis, saya bingung, saudara. Saya menangis. Saya panggil Tuhan, di mana Engkau? Kemana saya harus mencari Engkau? Karena saya tidak tahu. Di mana Engkau? Saya menangis di situ. Saya dengar teman saya tanya. Dia tanya, ada apa? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Kenapa kamu menangis? Saya dengar mereka, saudara. Tapi saya tidak bisa berkata. Saya tidak bisa menjawab mereka. Karena dalam hati saya pada waktu itu, di mana saya mencari Tuhan saya? Saya disuruh untuk mencari, saya tidak tahu, saudara, saya mencari kemana. Orang dengan mengatur hidup saya saja saya tidak bisa, bagaimana saya mencari Tuhan? Sangat mustahil sekali, saudara. Di situ, saya duduk di lantai 7. Ada suara, saudara. Ada suara yang menyuruh saya untuk turun. Saya turun, saudara. Saya turun, saya ikuti suara itu. Suara itu bilang turun, saya turun. Padahal saya baru naik, saudara. Kalau saat itu, kalau saya tidak mendengar suara itu, mungkin tidak ada itu, saya capek, mungkin saya tidur di lantai 7, saudara. Saya jalan ke atas. Ini enggak, karena memang saya kebingungan, saya mau cari Tuhan saya kemana. Karena memang saya pun sudah merasa capek dengan kehidupan saya itu. Mati nggak bisa, hidup hancur. Capek hidup saya ini, saudara. Putus asa sekali. Suara itu menyuruh saya untuk turun. Saya turun, saudara. Saya turun ke taman pada waktu itu. Ada teman saya yang bertanya, kemudian, karena memang saya turun sendiri, saudara. Saya duduk di taman. Saya nggak tahu harus bagaimana. Yang penting saya disuruh turun, saya turun, saudara. Ternyata, saudara, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan datang ke saya pada waktu itu, anak NTT, saudara. Namanya Kak Yeni. Kak Yeni pada waktu itu tanya ke saya, Dek, lagi ngapain? Saya bilang, enggak lagi ngapa-ngapain, Kak. Dengan siapa di sini? Saya sendirian. Setelah itu, Kak Yeni ini tanya ke saya, kamu orang apa, Dek? Agamamu apa? Spontanitas saya bilang, saya orang Kristen. Waduh. Jadi saya mikir, loh kok bisa? Jadi mulut dengan otak saya ini nggak cocok, saudara, nggak sinkron gitu ya. Jadi kayak berantem. Duh, di hati saya ini, kok bisa gitu, saudara? Saya ini bukan orang Kristen. Saya ini orang Islam, saudara. Kok bisa? Saya bilang, saya orang Kristen. Jadi, apa saya udah gila ya? Apa saya, gimana nih kok bisa? Mungkin saya udah gila beneran ini. Akhirnya Kak Yeni ini bilang, ya sudah, kalau kamu orang Kristen, mari ikut kakak. Saya ikut, saudara. Saya tidak ada kepikiran untuk ke gereja pada waktu itu. Saya, saat itu, pikiran saya mungkin kebanyakan anak
satu negara dengan saya di luar negeri, kalau kenal mereka ajak saya, kebanyakan seperti itu, saudara. Ajak saya kemana, saudara? Ke diskotik, saudara. Taking drugs, going to drunk, mabuk-mabukan, saudara. Saya berpikir seperti itu, alah mungkin dia juga ajak saya seperti itu. Udah nggak apa-apa, daripada saya duduk di taman. Dalam hati saya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat itu di Samswipo, exit A pada waktu itu, saudara. Saya ikut dengan namanya Kak Yani ini yang baru saya kenal ini. Saya ikut karena memang hidup saya tanpa arah, saudara. Ada orang yang ajak, udah ikut aja. Kalau memang pada waktu itu ada orang ajak saya untuk nyemplung sumur, masuk dalam sumur, mungkin saya ikut, saudara. Karena nggak ada tujuan hidup. Jadi pada waktu itu saya diajak, saudara, saya ikut aja lah, daripada saya nganggur, daripada saya di sini menangis, suruh cari Tuhan, cari kemana, saya pikir seperti itu. Nggak mungkin lah saya cari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya diajak ke lantai 9. Saya naik lift, saudara. Saya naik lift, saya ikut. Dibukakan, saudara. Baru saja pintu dibuka, saudara. Air mata ini jatuh, saudara. Saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasakan kasih yang sangat-sangat besar. Saya merasa bahwa inilah saatnya, inilah tempat yang tepat untuk saya mencurahkan permasalahan saya. Seakan-akan ada yang berkata kepada saya, ngomong, curahkan apa yang menjadi pergumulan kamu, apa yang ada, yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, permasalahan apa yang ada dalam hati kamu, curahkan pada saat itu. Di situ, saudara, saya masuk, saya menangis, saudara. Saya menangis di situ, saudara. Di hari yang sama, setelah saya ketemu sosok itu, yang menyuruh saya untuk mencari Tuhan saya, tiba-tiba itu instan, saudara. Saya ketemu dengan namanya Kak Yeni. Karena waktu itu di tempat ministry itu ada morning service and afternoon service. Jadi pada saat saya datang itu, saudara, itu afternoon service. Ibadah siang, jam siang. Jadi di situ, saudara, saya menangis, saudara. Kenapa, Tuhan? Saat ada seseorang yang menyuruh saya untuk mencari Tuhan saya, kok saya ke gereja? Di situ saya menangis. Kenapa tidak ke tempat saya sebelumnya? Kenapa malah ke sini? Di situ saya bilang, saudara, saya bilang kepada Tuhan orang Kristen, Tuhan, Engkau Tuhan yang orang Kristen, kalau Engkau memang ada, tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan, di dalam hidup. Berikan petunjuk padaku, Tuhan, bahwa Engkau memang ada. Bukan hanya sekedar dongeng saja. Seperti apa yang saya dengar sebelumnya, tentang Tuhan, tapi ternyata kosong. Pada saat itu saya berkata seperti itu kepada Tuhan orang Kristen. Saya mengikuti ibadah itu, saudara. Saya duduk di depan, karena saya ingin mengetahui, saudara, apa yang mereka lakukan. Di situ, saya mengikuti ibadah, sambil saya menangis. Kenapa saya ingin mencari Tuhan. Tapi kok jalannya ke sini? Apakah hidup saya bertambah hancur lagi, lebih parah? Atau bagaimana ini? Kok bisa? Saya suruh cari Tuhan, malah jadi orang kafir. Saya berpikir seperti itu. Ini bukannya menjadi orang yang mengenal Tuhan, malah jadi orang kafir ini nanti. Saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya, seorang pendeta, bapak pendeta saya yang di Hong Kong, Bapak Joshua itu yang dari Togo, Kongo apa Togo, saya lupa sudah. Pendeta ini, pas Joshua Latte ini, setelah khotbah dia bilang, siapa yang mempunyai kerinduan atau pergumulan yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan, mari maju ke depan.
Akhirnya di situ ternyata apa yang terjadi, saudara? Ada doa kesembuhan. Karena saya tahu kalau saya ini dalam masalah, saya penuh dengan pergumulan dan juga kebingungan di mana Tuhan saya pada waktu itu, saya maju, saudara. Saya maju di depan. Sebelum orang-orang maju, saya maju dulu, saudara. Karena saya memang benar-benar tahu bahwa saya hidup saat itu dalam masalah. Hidup yang tidak ada tujuan, hidup yang hancur, dan putus asa, saudara. Saya maju. Di situ pendeta saya itu, saat engkau berdoa, maka serahkan segala kekhawatiran kamu, segala pergumulan kamu ke dalam tangan Tuhan. Saya lakukan itu, saudara. Engkau, Tuhan yang orang Kristen, kalau memang engkau nyatakan kuasamu di dalam hidupku. Saya berserah kepadamu. Saya bilang seperti itu, saudara. Kalau engkau memang Tuhan yang layak kusembah, maka tuntunlah aku berserah kepadamu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saat saya di depan mimbar, pendeta ini tompang tangan di atas kepala saya, saudara. Dia baca doa, baru tompang tangan, saudara. Saya jatuh. Saya jatuh seperti kapas yang tertiup angin. Seperti tidak ada kekuatan apapun pada saat itu. Saya jatuh. Saya seperti kapas yang terhempas gitu, saudara. Di situ karena saya yang keras kepala, saya tidak terima, saudara. Saya mengelak, saudara. Padahal pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, engkau Tuhan yang orang Kristen, tunjukkan kuasamu jika engkau memang ada. Dia sudah tunjukkan kuasanya. Hanya dengan doa, hanya dengan tompang tangan, saya sudah jatuh. Saya tidak punya kekuatan apapun. Di situ saya mengelak, tetapi di situ saya mengelak, saudara. Enggak. Ini hanya kebetulan saja, saya bilang. Ini hanya kebetulan saja. Mungkin saya nervous atau karena saya tidak mengenal mereka. Saya mengelak kuasa Tuhan. Saya mengelak, enggak. Ini hanya dongeng saja. Saya enggak percaya. Saya enggak percaya kalau Tuhan Yesus itu ada. Tuhan orang Kristen itu hanya dongeng saja. Tidak ada. Dan karena itu, saudara, saya punya keinginan hari Minggu besok saya harus datang ke gereja lebih awal. Saya harus menguatkan badan saya, siapkan stamina saya harus makan pagi, kenyang, minum vitamin, saya datang ke gereja besok. Saya seperti mau melawan Tuhan orang Kristen. Saya bilang, nggak mungkin lah. Ini hanya nervous saja. Hari Minggu besok, saya datang ke gereja, saya harus kuat. Kalau saya tidak jatuh, berarti memang Tuhannya orang Kristen ini tidak ada, dongeng. Saya bilang seperti itu, dongeng saja, cerita saja, tidak ada faktanya. Itu hanya sekedar dongeng saja, buku cerita. Saya datang, saudara, dengan persiapan yang mungkin sangat-sangat aneh ya, saudara. Saya makan yang banyak agar saya kuat. Saya menantang Tuhan orang Kristen. Tak mungkin. Itu hanya dongeng. Tak mungkin itu. Saya mengelak, saudara. Saya datang lagi, saudara. Di situ saya tidak tahu apa yang pendeta itu rasakan pada waktu itu. Tiba-tiba dia panggil saya, saudara. Siapa yang membutuhkan urapan kasih karunia Roh Kudus, maju ke depan. Atau yang mempunyai pergumulan, maju ke depan. Maju lagi, saudara. Memang ada keinginan untuk menantang Tuhan orang Kristen. Saya maju, saudara. Karena saya tidak yakin. Istilahnya saya sudah pasang kuda-kuda, saudara. Saya tidak akan jatuh. Karena saya sudah makan kenyang. Saya pikir seperti itu. Saya kuat. Karena memang saya itu keras kepala, saudara. Akhirnya, pendeta itu tompang tangan lagi, saudara.
Doakan saudara. Saya merasakan saudara bahwa ada seakan-akan rasa itu sejuk gitu saudara. Di tubuh saya ini saat berdoa itu. Saya akhirnya tidak kuat saudara. Saya jatuh lagi saudara. Saya jatuh. Tapi tidak sakit saudara. Seperti yang pertama. Memang di situ sudah disiapkan ada yang ditugaskan untuk di belakang saudara, agar mungkin kita tidak jatuh ke lantai, terbentur lantai atau terbentur kursi. Saya jatuh saudara. Di situ saya kuatkan diri saya. Saya berdiri lagi saudara. Saya bilang enggak, saya harus berdiri lagi, saya kuat. Didoakan lagi saudara. Saya ditiup. Ternyata apa yang terjadi saudara? Saya jatuh lagi saudara. Dan pendeta saya pada waktu itu, dia bilang, kamu, jika iman kamu tidak kuat, maka kamu tidak akan kuat mendapat urapan Roh Kudus. Kamu akan jatuh. Di situ saya menangis, saudara. Saya menangis di situ, saudara. Saya bilang, ternyata engkau memang ada. Ternyata engkau memang ada. Ternyata aku tidak mempunyai kekuatan apapun. Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Tuhan saja. Di situ saya menangis. Saya berserah kepada Tuhan. Di situ saya menangis. Saya baru menyadari bahwa sosok yang saya temui pada waktu itu wajahnya tidak sama yang seperti di gambar, saudara. Yang saya ketemu sosok laki-laki itu tidak sama seperti yang kita lihat di gambar. Mungkin di gambar-gambar itu ada yang wajahnya hitam atau bagaimana, saudara. Tapi tidak yang saya lihat itu. Tetapi cara berpakaiannya sama, saudara. Dia memakai jubah, saudara. Jubah putih dan warna emas. Tapi wajahnya sangat-sangat tampan, saudara. Sangat-sangat bercahaya. Wajah yang penuh dengan kasih. Di saat itu, saudara, saya baru teringat, saudara. Yang mengarahkan saya untuk cari Tuhan. Jika kamu ingin menemukan kedamaian hati kamu. Tapi tidak hanya di situ, saudara. Kepercayaan saya pada waktu itu, ada rasa percaya, ada mengelak. Jadi hati saya ini seperti sebelah kanan percaya, sebelah kiri menolak. Saudara. Di situ, benar nggak sih? Ada nggak sih seperti itu? Masih gentayangan ibaratnya, saudara. Tidak stable. Tapi di situ saya pernah berjanji, karena saya orangnya suka berantem, saudara. Saya perempuan, tapi suka berantem, watak saya keras. Tidak ada namanya, mungkin 90% orang Madura, darah Madura itu wataknya keras, saudara. Keras, kaku. Di situ nggak segampang itu saya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi saya pernah berjanji kepada pendeta saya. Tapi pendeta saya berkata, jangan kamu berjanji kepada aku, tetapi kamu berjanji kepada Tuhan bahwa kamu tidak akan berantem lagi. Sebenarnya waktu itu kalau memang saya itu tidak punya janji dengan Tuhan, mungkin tomboy itu, anak perempuan yang menjadi laki-laki itu, mungkin udah tak ajar babak belur. Sudah saya pukul mungkin waktu. Memang marah pada waktu itu karena berebut tempat, saudara. Saya yang duluan di tempat itu, dia baru datang, dia bilang, tasmu kopermu itu kebanyakan. Nggak tahu titipkan siapa sana, biasa yang naruh koper saya di situ. Saya marah. Sebenarnya saya mau berantem dengan dia. Tapi saya ingat, oh iya, saya janji dengan Tuhan, kalau saya tidak akan berantem. Di situ saya ingat. Saya ingat janji saya dengan Tuhan. Saya berjanji, saya akan merubah hidup saya. Saya tidak akan tonjok orang lagi. Saya akan coba untuk mengalir.
Saya akan mencoba untuk mengasihi mereka. Di situ saudara, apa yang terjadi saudara? Saya mengalah untuk pergi dari tempat itu. Saya bilang, saya yang akan pergi dari tempat ini. Jangan kamu yang pergi, saya yang pergi. Saya bawa koper saya tanpa tujuan saudara. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Tapi saya percaya, kalau memang Tuhan orang Kristen itu ada, pasti dia akan tolong saya. Di situ saya pergi ke suatu taman. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus saja berdoa kepada Bapaknya di tempat yang sepi. He prayed to his Father in the quiet place. Saya ingat itu, saudara. Di situ saya menangis, saudara. Saya menangis. Saya panggil Tuhan. Tuhan, saya berkata, saya speak in tongue. Saya tidak simpan dalam hati, saudara. Saya di tengah lapangan yang saat itu hujan, saudara. Saya tidak tahu harus kemana, saudara. Saya panggil Tuhan. Tuhan, Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Saya tidak ingin hidup seperti dulu lagi, Tuhan. Saya tidak ingin hidup saya hancur lagi, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Tolong saya. Saya panggil-panggil Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Tunjukkan karunia-Mu, Tuhan. Tunjukkan mukjizat-Mu dalam hidupku, Tuhan. Saya panggil-panggil Tuhan. Saya teriak, saya panggil. Saya tidak peduli orang lewat. Saya tidak peduli orang mungkin pikir saya orang gila ini. Di tengah lapangan dia panggil-panggil Tuhan. Tetapi dengan kepercayaan yang saya punya, saya panggil Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Karena tidak ada tempat lain bagiku untuk meminta tolong, Tuhan. Saya tidak tahu saya harus kemana, Tuhan. Pada saat ini saya tidak mempunyai tempat tinggal, Tuhan. Saya sangat pada waktu itu sangat tidak tahu. Saat bingung harus pergi kemana. Kalau saya minta tolong kepada manusia, apalagi laki-laki di luar negeri sana. Dia akan tolong saya tahu itu, mereka akan tolong saya. Tapi, mereka akan meminta imbalan, itu tubuh saya. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau mengotori tubuh saya lagi, Tuhan. Saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Saya ingin hidup kudus, Tuhan. Saya tidak mau minta tolong kepada manusia, Tuhan. Saya tidak ingin merasakan kecewa lagi, Tuhan. Saya menangis di situ. Saya panggil Tuhan. Tuhan, tunjukkan karunia-Mu, Tuhan. Ubah hidup saya, Tuhan. Saya ingin hidup baru, Tuhan. Saya tidak ingin terjatuh lagi, Tuhan, dalam kehidupan yang gelap lagi, Tuhan. Saya menangis di situ. Saya panggil Tuhan. Saya panggil Tuhan. Dan akhirnya, Tuhan membuka hati pendeta saya. Dia telepon saya. Dia tanya ke saya. Maria, where are you? Saya bilang, saya di taman pasti. Apa yang kamu lakukan? Saya cerita kepada dia. Dia tanya kepada saya. Maria, apa kamu ingat janji kamu dengan Tuhan bahwa kamu tidak akan berantem lagi atau pukul teman kamu lagi? Saya bilang, ya Dedi, saya panggil dia Dedi. Ya Dedi, saya tidak ada berantem dengan mereka lagi. Karena janji saya dengan Tuhan itulah yang membuat saya untuk tidak pukul teman saya lagi. Saya menangis di situ. Pendeta saya bilang, tenangkan hati kamu. Saya akan telepon Kak Esther agar kamu diizinkan untuk tinggal di tempatnya. Kak Esther itu juga salah satu anggota gereja asal dari NTT yang berada di tempat gereja ministry. Di situ saya tidak berhenti. Saya panggil Tuhan saya. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu di dalam hidupku, Tuhan. Karena tidak ada tempat lain, Tuhan, yang menjadi tempat perlindungan-Mu. Saya menangis di situ. Karena pernah, saudara, saya meminta perlindungan di negara Hong Kong ke imigrasi. Saya tidak mau pulang Indo. Saya meminta perlindungan di sana untuk diizinkan tinggal di sana.
tidak ada jawaban. Tapi kita harus percaya bahwa prayer is master key. Doa adalah kunci. Di situ saya panggil Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena saya percaya Tuhan pada saat ini Engkau bersama aku Tuhan. Aku tahu Tuhan. Engkau senantiasa bersamaku. Maka tunjukkan kuasa-Mu padaku Tuhan. Di situ mungkin 50-50 hidup saya. Percaya dan tidak percaya. Tapi pada saat itu saya mencoba untuk percaya. Saya menangis di situ. Seperti apa yang saya lakukan di keyakinan saya yang dulu. Saya panggil Tuhan saya. Dan itu kedua kalinya saya panggil Tuhan yang berbeda. Saya panggil Tuhan, tolong saya Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkan mukjizat-Mu di dalam hidupku Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Karena kita harus yakin bahwa doa, apa yang mendekatkan kita dengan Tuhan? Hanyalah doa. Jika kita benar-benar tulus, kita awali semuanya dengan doa, maka mukjizat kuasa Tuhan itu akan nyata. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya mencoba yakini bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan orang Kristen itu nyata, bukan hanya dongeng. Saya menangis di situ. Apa yang terjadi saudara? 5 menit kemudian, yang namanya Kak Esther ini telepon saya. Dek, pulang ke rumah Kak Esther sini di Jordan, karena Daddy sudah bilang dengan saya bahwa kamu ada di taman. Nggak ada tempat tinggal. Saya bilang, iya Kak. Saya nggak ada tempat tinggal. Tapi di situ saudara, saya menangis. Saya panggil Tuhan. Saat perjalanan ke rumah Kak Esther, teman saya itu, saya menangis. Saya tidak mau diam. Tuhan Yesus harus bekerja di dalam hidup saya. Dan kuasa Tuhan harus dinyatakan hari ini. Saya bilang seperti itu. Karena saya percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Di rumah Kak Esther, saya masih menangis, saudara. Saya panggil-panggil Tuhan. Saya panggil Tuhan, Tuhan, tolong saya, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Sekian lama, saya menunggu officer untuk, karena saya apply perlindungan itu, saudara, tidak ada tanggapan. Saya menunggu tanggapan itu sangat lama sekali, saudara. Mungkin 1 tahun lebih mungkin, saudara itu. Atau mungkin lebih waktu itu, kira-kira mungkin 2 tahun, saudara. Akhirnya, pas di rumahnya Kak Esther bilang, mana kamu tidur dulu? Saya bilang, tidak. Saya tidak mau tidur. Saya nangis, saya panggil Tuhan, Tuhan, tunjukkan mukjizat. Apa yang terjadi? Waktu office buka, jam 9 pagi, officer ada telepon saya. Ya, Madam Istria, ini kami dari imigrasi. Kami menerima apply dari kamu, permohonan dari kamu bahwa kamu minta perlindungan dan surat izin tinggal di Hong Kong. Saya bilang, iya. Dia bilang, kamu ke office sekarang. Dan saya bilang, saya tidak punya uang. Apa yang terjadi? Dia bilang, take taxi, I will pay for you. Di situ saya nangis, saudara. Saya panggil, saya pujian di situ, saya teriak-teriak, kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidupku, maka aku serahkan segala hidupku ke dalam tangan-Mu, saudara. Saya sangat waktu itu nangis, saudara. Karena saya bahagia sekali. Tuhan yang tidak pernah saya percaya, ternyata Dia tolong saya. Imigrasi telepon saya, dia bilang, find house, find room, we will pay for you.
Mereka imigrasi bayar untuk tempat tinggal saya, itu separuh. Kehidupan di Hongkong mahal, saudara. Tetapi kuasa Tuhan itu nyata. Saat saya benar-benar terpuruk, Tuhan tunjukkan wujudnya ke saya. Agar saya mencari Tuhan saya. Saya bingung waktu itu memang. Oh, saya punya agama, kok saya punya Tuhan, ini malah suruh cari Tuhan. Tuhan yang mana lagi gitu. Ternyata saudara, tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada ilah lain kecuali Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tidak hanya itu, saudara. Kehidupan saya mulai berangsur pulih. Saya tidak ketergantungan obat lagi. Padahal, saudara, kalau orang yang sudah memakai obat-obatan terlarang tanpa rehabilitasi, mereka sulit untuk lepas dari narkoba. Tapi tidak dengan saya. Karena saya punya Tuhan Yesus. Karena setelah saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang sanggup merubah hidup saya, kecanduan obat itu tidak ada, saudara. Hilang. Saya tidak ada keinginan untuk pakai obat lagi. Saya tidak ketergantungan lagi. Padahal sebelumnya saya setiap hari harus pakai narkoba. Tapi ternyata tidak. Hidup saya sudah tidak tergantung narkoba lagi. I'm not drunk. I never going diskotik again. I never taking drugs anymore. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengubah hidup saya. Tahap demi tahap. Tidak spontanitas. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Tidak spontanitas kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Pasti semua akan sama seperti yang saya rasakan. Kalau orang percaya, kalau orang yang tidak percaya, dia tidak akan merasakan kasih karunia Tuhan yang sebenarnya. Seperti yang saya rasakan pada waktu itu. Tapi Tuhan mengubah segalanya. Tuhan mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan ini satu kesaksian lagi, saudara. Saya orang yang seperti Yunus. Tuhan memerintahkan ke sana, kita melarikan diri. Saya diketemukan dengan orang yang seiman dengan saya. Setelah tahu dia orang yang taat, dia hamba Tuhan, dia orang calon pendeta, saya kabur, saudara. Saya kabur tunggang langgang, nggak mau saya. Saya bilang, saya hanya mau menjadi jemaat saja. Saya tidak mau menjadi seorang gembala. Gak mungkinlah saya orang yang seperti ini menjadi gembala. Tapi ternyata saya tidak disatukan dengan orang yang menjadi gembala. Malah saya sendiri yang harus menjadi gembala. Di situ Tuhan kuasa nyata dalam hidupku. Tuhan memproses saya step by step. Hingga saya percaya dengan Tuhan Yesus. Ini kembali lagi, saudara. Saya pelayanan di gereja, saya membantu di gereja. Saya minta dibaptis, saudara. Tapi saya tidak dibaptis, sama tidak dibaptis. Berbulan-bulan saya di gereja. Saya bilang, saya mau menjadi pengikut Kristus. Tetapi saya tidak dibaptis, saudara.
Sedangkan saya tahu bahwa baptis itu ada fondasinya orang Kristen. Pendeta saya bilang, kalau kamu belum siap, kamu tidak akan dibaptis. Pelayanan di gereja, saudara, di Hong Kong, di Light of the World of Ministry. Akhirnya pada tahun 2015, saya dibaptis, saudara. Saya mendapat nama Maria. Saya senang sekali dengan nama itu. Tapi pendeta saya bilang, kamu harus kuat seperti Maria. Jangan hanya nama saja. Pada saat ini kamu menjadi Marta. Tapi saya percaya bahwa kamu akan menjadi seperti Maria. 2015, saudara, saya dibaptis. Di situ saya merasakan hidup baru, saudara. Saya merasakan kasih karunia Tuhan di setiap dan di sepanjang hidup saya. 2015 saya dibaptis. Dan pada saat itu, nubuat itu saya belum tahu apa itu nubuat. Pada tahun 2018 awal, kurang lebih 3 tahun setelah saya dibaptis. Di situ, saya ada keinginan untuk pulang ke negara saya, tapi saya takut untuk ngomong ke keluarga saya bahwa saya berpindah keyakinan. Saya menjadi pengikut Kristus. Saya takut sekali. Saya takut seperti apa yang menimpa paman saya. Tidak ada keluarga yang suka. Saya ngomong ke pendeta saya pada waktu itu, Daddy, I'm afraid to go home. I'm afraid to go back to my country. Then I don't know how to explain to my family. Saya takut. Saya tidak tahu untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada keluarga saya. Lalu pendeta saya menguatkan saya. Tuhan beserta. Pulanglah. Maka kamu akan menjadi garam dan terang di negara kamu. Kamu akan menjadi leader yang baik di negara kamu. Kamu akan menjadi pendoa di sana. Saya bilang amin. Akhirnya saya pulang, saudara. Saya pulang ke Indonesia. Sesampainya saya di Indonesia, saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak tahu di mana gereja. Akhirnya, karena memang di kampung saya, saudara saya semua tidak ada yang berkeyakinan seperti saya. Akhirnya saya pujian, saudara, di dalam kamar. Mama saya keluarlah dari kamar. Adik saya duduk di depan pun, di depan rumah. Saya pujian. Sampai saya dibilang, kayak orang gila saja kamu. Nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, haleluya, haleluya. Apa kata orang? Kayak orang gila. Memang sakit, saudara. Setiap hari, pagi-pagi, masih gelap, udah teriak-teriak, haleluya, haleluya. Katanya kayak gitu. Tapi saya bilang, iya mama, saya ujian penyembahan. Saya memuji Tuhan Yesus. Kata mama saya, oh, poai sakarepmu. Katanya kayak gitu. Apa sejak kamu itu? Terserah kamu. Katanya kayak gitu. Jadi saya di keluarga saya pun dikatain seperti orang gila, saudara. Karena ya itu. Nanti kalau saya nyalain TV, Jesus Channel itu, saudara. Almarhum bapak saya dipindah ini remote dari belakang di channel yang lain. Akhirnya saya masuk kamar. Saya hanya bisa nangis, saudara. Saya menangis di situ, saudara. Saya menangis, saudara. Akhirnya mantan suami saya muncul, saudara,
Dia sudah menikah lagi, saudara. Dia meninggalkan saya. Tiba-tiba dia datang, saudara. Dia bilang ke saya mau menikahi kamu lagi, asal kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Apaan itu? Kamu bukan bertambah waras, jadi bertambah rusak. Kamu itu jadi orang kafir. Tadi gituin, saudara. Tapi saya bilang, terima kasih. Saya bilang, saya tidak akan meninggalkan Tuhan saya sampai saya mati. Akhirnya, saudara, karena memang gelap dan terang tidak dapat disatukan. Keyakinan saya dengan keyakinan dia tidak bisa menjadi satu, saudara. Akhirnya suatu hari, saudara, saat saya diketemukan dengan pendeta, saya nggak mau menjadi gembala. Saya tidak mau menjadi ibu pendeta. Saya tidak mau hidup dengan peraturan-peraturan. Saya mau jadi jemaat saja. Akhirnya, suatu ketika, saudara, memang kuasa Tuhan itu nyata. Rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya ketemu dengan suami saya. Saya komplain dengan Tuhan. Sering saya memberikan kesaksian. Saya bilang dengan Tuhan, kenapa Tuhan? Engkau ketemukan saya bukan dengan orang yang tinggi, besar, kaya, Tuhan. Kok Tuhan ini bagaimana, Tuhan? Kok saya diketemukan dengan suami saya yang bertubuh kecil ini, Tuhan, pendek. Ikut kuda lumping lagi, Tuhan. Bagaimana ini, Tuhan? Saya komplain dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi ternyata itu sudah rencana Tuhan. Suami orang percaya. Tapi karena permasalahan dalam keluarga dari orang tua, hidupnya terombang-ambing. Dia ikut kuda lumping. Dia sering kerasukan. Memang kalau manusiawi, saya nggak mau, Tuhan. Kok saya dapat orang yang seperti ini? Saya nggak mau. Semakin saya pergi, semakin saya dinikahkan. Di situ saya, kok bisa ya? Semakin saya melarikan diri, kok semakin saya menikah dengan dia. Akhirnya saya menjalani proses demi proses. Ternyata apa rencana Tuhan? Tuhan bekerja dalam hidup suami saya. Dia mengirimkan saya untuk berubah, untuk kembali mengenal Tuhan Yesus. KTP sudah berubah. Berubah keyakinan. Tapi rencana Tuhan agar dia kembali kepada ajaran kekristenan. Apa yang dianutnya sejak kecil. Akhirnya dia kembali. Dia pelayanan di tempat perintisan ini yang masih kecil dengan jemaat yang masih sedikit. Di sini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu pendeta yang baik, yang menjadi Bapak Ibu rohani saya saat saya sudah pulang dari Hong Kong. Saya menemukan seseorang tua yang mengajari saya untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Orang tua yang mengajari saya untuk tetap bersabar. Memang kata sabar itu gampang, saudara, tapi sangat sulit dilakukan. Tetapi Bapak Ibu rohani saya ini berkata, sabar. Di situ saya tidak tahu memang saudara apa rencana Tuhan sebenarnya. Menempatkan saya di tempat yang perintisan yang kecil ini. Saya tidak tahu, saudara. Karena tidak ada keinginan sedikit pun bagi saya untuk menjadi gembala, saudara. Tapi memang saya sering berdoa, Tuhan, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Terkecuali saya tidak mau menjadi gembala. Saya tidak mau menjadi istri gembala.
Tetapi rancangan Tuhan itu tidak sama yang kita pikirkan, saudara. Pada tahun 2019, saat saya akan dinikahkan, Bapak pendeta saya meninggal. Akhirnya saya dinikahkan oleh salah satu pendeta yang di sini. Pendeta dari wilayah yang menikahkan saya. Akhirnya saya pelayanan dengan almarhum ibu pendeta saya. 2019 Bapak pendeta saya meninggal. Kami bingung. Tetapi kami masih punya ibu pendeta yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di sini. Tetapi saudara, 2021 ibu rohani saya dipanggil Tuhan. Disitulah saudara, saya menangis di depan jenazah ibu rohani saya. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jika jemaat di sini ditinggal Tuhan, siapa yang akan mengurus? Karena di sini semua jiwa baru, Tuhan. Siapa yang akan mengembalakan domba-dombamu di sini, Tuhan? Saya di belakang, Tuhan. Saya menangis. Saya di kamar, saya menangis. Di saat semua sudah selesai, Bapak pengurus pendeta yang dari kepala pendeta yang dari Banyuwangi, Bapak ketua umum dari Banyuwangi itu ke sini. Saya di belakang, saya dengar suara Tuhan. Kamu yang harus menjadi gembala, menggantikan ibu rohanimu. Saya dengar jelas itu, saudara. Saya bilang, saya sambil cuci piring yang sudah di belakang, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini adalah kehendak-Mu, maka aku terima. Beberapa saat kemudian, saudara, saya tidak tahu mereka rapat di depan apa yang mereka dapatkan, saya tidak tahu. Karena saya pikir saya jemaat, saya di belakang saja, saya nggak mau tahu apa yang mereka omongkan. Tapi, saya dipanggil, saudara. Saya ke depan. Dan ternyata, saudara, saya seperti Yunus. Kuasa Tuhan tetap berlaku dalam hidup saya. Ketetapan Tuhan tetap berlaku dalam hidup saya. Saya lari, saya tidak mau menjadi pendeta. Pada saat itu, saudara, Bapak ketua wilayah, pendeta ketua wilayah, bilang bahwa saya yang harus meneruskan pelayanan di tempat perintisan ini, dan saya harus melanjutkan sekolah. Di situ saya menangis, Tuhan. Rancangan Tuhan itu sungguh sempurna, tanpa kita ketahui apa maksud Tuhan. Tetapi setiap rancangan Tuhan itu baik adanya untuk pada saat itu. Akhirnya saya diteguhkan menjadi pendeta pembantu di sini untuk pelayanan. Saya pulang itu, saudara, penuh dengan pergumulan. Saya menangis, saya bingung. Apakah saya harus menerima ataukah saya menolak? Kalau saya menolak, maka iblis akan bersorak-sorai. Tetapi jika saya terima, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada jemaat. Tetapi mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan selalu menuntun kita saat kita akan memberikan firman Tuhan. Dan sampai saat ini, mukjizat Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata.
Rancangan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup manusia. Jangan pernah mengeluh pada Tuhan. Tetap bersandar dan berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Itulah kesaksian saya. Yang saya lahir dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Sampai kehidupan rumah tangga saya yang hancur. Menjadi pecandu narkoba. Pemabuk. Seks bebas. Tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus berkuasa merubah dan menyelamatkan kehidupan manusia. Amin. Dan saya percaya, banyak saudara-saudara yang di luar sana yang mungkin kecewa sama seperti saya, ada rasa putus asa. Mari kita sama-sama carilah Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hatimu dan kau akan diselamatkan. Demikian kesaksian saya yang mungkin sedikit amburadul, tetapi itulah pengalaman hidup saya. Ya. Tuhan merubah segalanya yang mungkin bagi kita sangat mustahil. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Anak yang bebal seperti saya, Tuhan sanggup pakai untuk kebesarannya. Terima kasih. Demikianlah kesaksian ibu ini, luar biasa. Dia sudah betul-betul menyadari bahwa ia sudah menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Sehingga saat ini menjadi seorang Kristen yang setia, seorang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan ajaran kekristenan. Ia sudah terlalu meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.